Selamat pagi, kita bersyukur pada pagi hari ini karena perkenanannya lah kita boleh hadir di pagi hari ini mendengarkan sapaan firman Tuhan. Itu semuanya kita boleh nikmati Bapak Ibu Saudara-saudara karena Tuhan yang pelihara kita. Kami berharap pagi hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita. Maka pastikan kita hadir di YouTube kami, Pendeta Togop Siburian. Pastikan bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau nyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, siapkan imanmu, siapkan hatimu. Tuhan akan pelihara kita. Mari kita imani firman Tuhan pada malam hari ini. Dia akan menguatkan kita. Oleh karena dialah kita boleh hidup. Maka mari kita bersyukur Tuhan yang pelihara kita. Sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita merendahkan diri. Jalan hidup kita Tuhan yang pelihara. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan berlutut. Pada pagi hari ini kami datang bersimpu di kaki-Mu oh Tuhan. Mensyukuri atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Adapun waktu yang kami pakai ini adalah waktu Tuhan. Oleh karena itu kehendak-Mu yang jadi di waktu kami pada pagi hari ini. Di waktu kami berdoa ini adalah berlaku adalah kehendak-Mu. Kami boleh bersyukur Tuhan. Kami boleh bersyukur Bapa. Kami boleh bersyukur menikmati semuanya ini Bapa. Tak berdaya kami meminta apapun. Tak layak kami menerima apapun dari Tuhan. Tapi Engkau baik Tuhan. Engkau yang pelihara kami Bapa. Engkau kenyangkan rohani kami pada pagi hari ini. Ketika kami dengar firman Tuhan, rohani kami dipuaskan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Firman Tuhan yang kami mau dengar. Kami mau mendengarkan suara kehendak-Mu. Suara hati Tuhan kami mau dengar dan mau lakukan. Berbicaralah Engkau Tuhan. Kami siap mendengar, telinga kami, hati kami datang kepadamu. Berlutut, bersimpu di kaki Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 127. Mazmur 127, mari kita baca, kita dengarkan dan kita simak.
Karena firman Tuhan ini akan menuntun hidup kita. Yang kita mau dengarkan ini adalah kehendak Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu membangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom. Tahu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebuah taman terkadang rusak karena ada sejemput rumput liar. Semak belukar malah siupil kotoran sampah. Itu berarti penyebab rusaknya keindahan sebuah taman terkadang adalah sebuah masalah sepele yang sederhana. Persoalannya bagaimana bisa merawat. Bagaimana kita bisa merawat sebuah taman. Bagaimana kita mau merawat sebuah rumah. Kadangkala pergumulan kita itu sederhana. Tapi bisa berkecamuk karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Hanya masalah sepele. Kita harus malu. Demikian juga hidup kita sehari-hari. Mungkin hidup kita, hidup rumah tangga kita, tidak jarang terganggu oleh masalah sepele. Perjalanan rumah tangga kita bisa terganggu karena hal-hal yang biasa. Kita lupa merawat. Kita sepele dengan hal-hal yang sederhana itu. Kita sukar, tidak memberi perhatian. Bagaimana menjaga, bagaimana merawat rumah itu agar menjadi baik. Kita susah memberi perhatian. Walau sebenarnya kelihatannya sepele. Tapi karena kita tidak peduli, bisa kita kehilangan kesempatan. Maka kalau kita lihat di sini firman Tuhan, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang pertama adalah bagaimana kita dalam merawat hidup kita, merawat rumah tangga kita, merawat anak-anak kita, merawat pergaulan kita dalam rumah tangga. Ada 3 hal pengajaran penting yang bisa tidak kita lupa, yang harus kita kerjakan sendiri. Kita boleh bayangkan sebuah taman indah, kan? Kita boleh bayangkan keindahan taman bisa rusak hanya karena rumput tertentu. Sepele tapi merusak pemandangan. Maka dari firman Tuhan ini ada 3 pengajaran penting. Yang pertama, berikan kata-kata pujian. Pertanyaan, kita sering lupa menyepelekan hal ini. Mentang-mentang kita sudah memenangkan pertarungan, kita lupa merawat. Kita lupa memuji pasangan kita.
Karena kita sudah memenangkan, mungkin sudah terlalu lama pasangan kita lupa merawatnya. Kita lupa memujinya. Ini yang tertinggal. Oleh karena itu bagaimana kita hari ini? Dikatakan oleh firman Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, dalam rumah itu ada bapak, dalam rumah itu ada istri, dalam rumah itu ada anak-anak. Hubungan rumah tangga bisa rusak kalau bukan rumah itu dibangun oleh Tuhan sendiri. Maka seringkali kita hal-hal yang sepele yang membuat rumah kita rusak. Pengajaran yang pertama ini adalah kita harus belajar memberi pujian. Kita harus belajar memberi sesuatu yang baik, yang positif. Tapi kita sering, walaupun misalnya contoh sederhana ini, kita tahu istri kita itu gendut. Jangan bilang gendut dia. Gendut, selamat pagi. Jangan bilang, udah tahu kita gendut dia. Kan kita bilang, oh ibu langsing, ibu cantik. Kan itu jauh lebih baik. Nah, padahal dia gendut dia. Tapi kalau kita lihat suami kita kurus. Kita bilang, kurus. Tapi kalau kita bilang sama pasangan kita, halo papi ganteng. Kan? Coba. Papi banyak uang. Bagi-bagi sama anakmu agar kami makan bakso. Kan itu jauh lebih baik. Daripada ngumpet. Untuk meminta sesuatu, ngumpet dia. Marah-marah. Tidak mendatangkan apa-apa. Maka berikanlah pujian yang benar kepada pasanganmu. Berikanlah pujian yang benar kepada anak-anakmu di waktu yang tepat. Tidak selamanya amarah menyelesaikan persoalan. Sungguh-sungguh menyelesaikan kemulut tidak. Ada kalanya hal yang sepele, yang terlupakan, bisa menyelesaikan masalah kita. Soal makan di rumah. Soal makan sederhana ini. Udah kita tahu apa makanan di rumah. Karena udah kita biasa makan masakan ibu kita di rumah. Daun ubi lah contohnya. Kita udah bosan daun ubi. Lalu kita bilang, daun ubi apa ini? Kan? Tapi coba kita bilang, daun ubinya pakai apa? Kok wangi kali? Nah, gitu. Kok empuk rasanya ini? Kok lembut kali daun ubi? Apa namanya? Padahal enggaknya lembut daun ubi itu, kerasnya kalau kita gigit itu. Tapi itu kan pujian sederhana. Nah, atau sederhana kan bilang aja, mami selamat pagi cantik mamiku. Kan itu jauh lebih baik daripada gendut, udah sakit-sakitan. Wah, udahlah semakin merusak. Ini maka belajar memberi pujian kepada pasangan. Walaupun pujian itu sederhana, tapi boleh menguatkan dia. Jangan ini enggak. Belum sampai ke rumah sudah menjerit-jerit. Makanya ada banyak orang kita lihat ini menyapa rumah, entah kata shalom, menyapa rumah, selamat pagi, selamat datang. Kan itu jauh lebih baik daripada ngumpet, daripada marah-marah. Ini yang selalu kita tinggalkan dalam rumah tangga kita. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha kita. Rumah yang kita bangun itu tidak identik dengan materi. Itu. Rumah yang kita bangun itu tidak identik dengan harta. Untuk apa harta tapi kita bersungut-sungut? Untuk apa harta tapi kita berkelahi terus, bertengkar terus? Bukankah jauh lebih baik kita menyapa dengan pujian? Selamat pagi, selamat berdoa, selamat memuji Tuhan. Itu kan jauh lebih baik. Nah, yang kedua, apa yang menjadi pengajaran yang kedua dari firman Tuhan ini? Perhatikan penampilan fisik. Itu. Perhatikan penampilan fisik kita. Jangan ketika kita berteman atau ketika berpesta, cantiknya nggak ketulungan sampai bersalon. Tapi untuk ke rumah, dandanannya tidak pernah rapi. Jangan seperti itu. Itu. Tapi kalau bepergian keluar, mungkin 1 jam bermakeup. Tapi untuk di depan suaminya, jangankan bermakeup. Jangan-jangan dasternya 1 minggu tidak pernah ganti. Tuh.
ibu saudara-saudara, perhatikan penampilan sederhana, penampilan fisiklah dulu. Kenapa untuk hal-hal tertentu kita bisa berdandan, bisa bermakeup dengan baik, tapi untuk anak-anak kita tidak pernah bermakeup dengan baik, malah menggerutu bagi anak-anak. Untuk apa? Ini kalau kita katakan, kita lihat firman Tuhan ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tidak ada artinya itu. Waktu tidur, waktu makan. Itu dia. Berikan waktu yang tepat. Kalau untuk cantik ya cantik, untuk pergi. Perhatikan penampilan yang sederhana tapi menarik. Kan bisa. Ini sederhana ini. Ini bagi kita bersama ini. Nggak salah. Misalnya istrinya capek. Nggak salah laki-laki siapkan tehnya. Nggak salah. Untuk melepaskan kejenuhan. Tapi ada kalanya suami harus dihormati. Disuguhkan air tertentu. Kita balikkan dulu. Biar dulu suami dulu menyuguhkan airnya. Itu jauh lebih baik. Itu mau berubah. Itu jauh lebih baik. Oleh karena itu, hal yang kedua ini, pengajaran yang kedua, perhatikan penampilan fisik. Mari kita lihat penampilan kita. Mari kita menggunakan pakaian yang benar, yang menarik, yang rapi. Ini apalagi kita ini, kan? Kadang-kadang laki-laki ini, kalau ditanya, kalau sudah sampai di rumah, kan? Walaupun sudah disiapkan makanan di rumah, enak semua, tapi penampilannya nggak menarik. Pasti dia bilang apa? Aku udah kenyang. Sebelum dimakan udah kenyang. Karena apa? Penampilan kita nggak menarik. Menariknya bukan soal cantiknya, bukan. Berdandannya, menyambutnya, hatinya nggak menarik. Yang ketiga, apa pengajaran yang ketiga? Pelihara hubungan baik, saling percaya, hubungan mesra, hubungan sukacita. Itu harus kita perhatikan. Maka kalau kita lihat di lagu Kidung Jemaat, ada itu di lagu Kidung Jemaat. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah latamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kita lihat ini. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kala tamu yang tetap merasakan tiap sukacita. Ini, mari kita persiapkan rumah kita. Mari kita persiapkan. Yang keempat, pelajaran yang keempat dari firman Tuhan ini. Mari kita lihat oleh firman Tuhan ayat 1-nya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Itu artinya apa? Mari kita undang penyertaan Tuhan. Atas perjalanan rumah tangga kita melibatkan Tuhan. Atas perjalanan hidup kita libatkan Tuhan. Kalau ini yang terjadi, firman Tuhan akan digenapi. Libatkan Tuhan dalam usahamu. Libatkan Tuhan dalam komunikasimu. Libatkan Tuhan dalam perkaramu. Libatkan Tuhan ketika menyekolahkan anak-anak. Libatkan Tuhan ketika kita bekerja. Undang Tuhan. Dia yang membangun rumah kita. Dia yang membangun komunikasi kita.
Selamat pagi, Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur atas penyertaan, atas perlindungan Tuhan yang menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan kulupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan kulupakan, aku penolongmu, yakin dan teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan awan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan kulupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan kulupakan, aku penolongmu, yakin dan teguh. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Atas penyertaan-Mu Tuhan, atas hidup kami. Janji Tuhan genap atas hidup kami. Kuasa-Mu, penyertaan-Mu hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini, Tuhan yang membimbing kami. Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan yang menyertai kami. Di pagi hari ini kami bersyukur, keluarga-keluarga kami, siapapun yang mendengarkan YouTube pada pagi hari ini, hidupnya diberkati, rumahnya dibangun, rumahnya beriman, rumahnya bergantung kepada Tuhan, hidupnya sederhana, tapi dipulihkan keluarganya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa pagi hari ini buat Tuhan, buat seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan aktivitas anak-anak kami yang sekolah. Tuhan berikan kepintaran baginya. Anak-anak kami, anak-anak yang sehat, bertumbuh cerdas anak-anak kami, bertumbuh pintar anak-anak kami. Kami juga berdoa pada pagi hari ini. Kami secara khusus orang tua, suami istri, dalam rumah tangga. Tuhan memampukan kami, boleh hadir menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami menjadi pendoa bagi anak-anak kami. Kami menjadi pendoa bagi rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan, jamah rumah tangga kami. Di tengah kekurangan sekalipun, diberkati ladang kami, diberkati usaha kami, diberkati jualannya, diberkati profesinya, diberkati jabatannya. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Anak-anak kami Tuhan yang mencari pekerjaan, tunjukkan jalan baginya. Anak-anak kami yang mencari pasangan hidup jodoh, Tuhan tunjukkan baginya. Anak-anak kami yang sudah berumah tangga belum memiliki pasangan hidup, belum punya keturunan, diberkati mereka, diberkati rahimnya. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, yang berulang tahun pada pagi hari ini, tambah cerdas, tambah pintar, hikmat, kesehatan dari surga. Kami juga berdoa bagi janda, bagi duda, yatim piatu, bagi lansia. Kami juga berdoa Bapak, Tuhan berkati kami pagi hari ini. Kami mau melangkah, kami mau bekerja, Tuhan pelihara kami. Secara khusus bagi mereka yang sakit Tuhan, letakkan tangan kananmu pada penyakitmu, perkatakan, sitroku sembuh, perkatakan imani. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus engkau tahirkan tubuhku, kanker payudaraku sembuh, benjolan tubuhku, kankerku sembuh, paru-paruku sembuh, ginjalku sembuh, jantungku sembuh, pankreasku sembuh. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan semuanya itu Bapa. Setiap penyakit yang mengidap bagi mereka yang mendengarkan acara ini, dia bawa kepada Tuhan penyakitnya. Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus Tuhan.
bagi mereka yang selalu khawatir, bagi mereka yang selalu takut, bagi mereka yang selalu tertekan, Bapa. Engkau memulihkan kehidupan mereka satu persatu. Rumah tangga kami jauh dari narkoba. Rumah tangga kami jauh dari kemiskinan. Rumah tangga kami hidup berpengharapan. Karena Tuhan yang bangun. Karena Tuhan yang menyertai. Ini doa kami. Kami percaya pagi hari ini. Kami mau serahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sempurnakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.